Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke season yang ke-10 dari pelajaran pemindahan tanah mekanis PTM alat berat. Ini masih mengenai analisa biaya alat berat. Kita lanjutkan. Sebelumnya di season 9 yang terakhir kita sudah melihat grafik ini. Grafik dari perbedaan depresiasi nilai alat dari tiga jenis ini, straight line method, sum of the yes digit method, dan double declining balance method. Jadi ini yang terakhir. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ke subbab mengenai biaya pengangguran atau downtime cost. Sini alat menganggur biasanya karena adanya perbaikan dan penyetelan. Bila alat menganggur sebesar 3% terhadap waktu, maka availability atau aktif produksi nilainya menjadi 97%. Ini ada contoh soal. Misalnya biaya operasional alat per jam $6. Downtime-nya 3%, maka biaya pengangguran alat per jamnya adalah 0,03 dikali $6 sama dengan $0,12. Alat digunakan biasanya 2000 jam kerja per tahun, maka biaya menganggur alat tahunan adalah 2000 dikali $0,12 menjadi $240. Biaya operasional alat per jam $6, downtime 3%, maka biaya ininya $240. Oke. Sekarang kita masuk ke umur ekonomis alat berat atau pakai operasional alat berat yang masih dianggap mempunyai nilai ekonomis. Sini umur ekonomis tergantung juga dari jenis alat berat dan kondisi lapangan yang pernah dikerjakan. Beberapa asumsi praktis umur ekonomis alat berat berdasarkan kondisi lapangan pekerjaan seperti pada tabel 52 ini. Jadi misalnya bulldozer, jenis alat bulldozer, kalau kondisi lapangannya ringan ya umur ekonomisnya 6 tahun atau 12.000 jam kerja, karena 1 tahunnya 2.000 jam kerja. Kalau kondisi lapangannya sedang 5 tahun atau 10.000 jam kerja. Kalau kondisi lapangannya berat, maka umur ekonomisnya menjadi 4 tahun atau 8.000 jam kerja. Nah, begitu seterusnya melihatnya. Seperti ini. Ini ada untuk asumsi-asumsi praktis ya. Bisa juga dijadikan referensi, silakan. Nah, seperti ini. Berapa jenis alat berat. Umur ekonomis itu secara teoritis juga bisa dihitung. Jadi di sini ada contoh soal cara mencari umur ekonomis alat berat. Ini secara teoritis ya. Misalnya harga alat berat itu $20.000. Jam operasional alat berat 2000 jam kerja per tahun. Sini biaya perawatan, perbaikan dan penggantian suku cadang 5% dari harga alat per tahun. Biaya investasi 15% per tahun, dan biaya keusangan downtime cost itu 5% per tahun. Solusinya, perhitungan untuk menentukan umur ekonomis alat berat secara teoritis. Nah, ini informasi alat berat, oke. Nah, sekarang kita lihat biaya perawatan, perbaikan dan penggantian suku cadang 5% dari harga alat per tahun. Kita lihat dari tabel 514 seperti ini.
Kita coba 8 tahun ya. Kita memperkirakan berapa tahun kira-kira nanti umur ekonomisnya. Investasi awal tahun sekian, 20.000 dolar. Nah, ini tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima ya, begitu seterusnya. Ini bisa dihitung dari nilai depresiasi alat. Ini investasi awal tahun. Sistem nilai depresiasi ya, yang mana yang 3 boleh dari ketiga itu dipilih. Sudah itu dihitung biaya tahunan. Nah, 5% kali kolom ini. Nah, dapatlah ini nilainya sekian. Ini dikumulatifkan. Kolom yang ini dikumulatifkan sekian. Jam per tahun pemakaian kumulatif, ini setahun 2.000, tahun kedua 4.000, begitu seterusnya 6.000, 8.000, 10.000, begitu seterusnya sampai tahun ke-8. Biaya kumulatif per jam, ini kolom ketiga dibagi dengan kolom ke-4. Nah, inilah yang didapatkan angka-angka ini. Nah, ini biaya perawatan, perbaikan, dan penggantian suku cadang. Oke, biaya investasi. Sini biaya investasi 15% per tahun. Kita lihat, ini sama 8 tahun. Ini investasi awal sama ya, seperti di tabel sebelumnya. Nah, ini depresiasi ya, pengurangan ini 20 kurang 15. Nah, ini 12 kurang 15 kurang 12. Nah, ini terus investasi akhir tahun ya, kurangkan. Ini kurang ini. Kolom 1 di kolom kedua. Biaya investasinya 15%, berarti 0,12 dikali kolom ini. Ini dapatnya nilainya. Biaya investasi kumulatif, ini dikumulatifkan ya, nilai-nilai ini dikumulatifkan seperti ini. Jam per tahunnya sama ya, 2.000, 4.000, begitu kelipatan dari 2.000. Biaya kumulatif per jam, ini bagikan aja, kolom 5 dibagi kolom ke-6. Ini dapatnya. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang biaya pengangguran atau downtime cost. Ini 3% dikali $6 alat per tahun. Nah, ditampilkan seperti tabel ini. Kita lihat tabel ini. Jadi sama ya, sampai tahun ke-8 nih downtime-nya nih ya, akumulasi ya, kali 2, kalau tahun kedua kali 2, ketiga tahun ketiga. Jadi biaya per tahunnya $6 dikali kolom ke-1 ini dikali 2.000 jam per tahun. Jadi biaya per tahunnya ini. Jadi biaya per tahunnya, downtime cost-nya ini. Nah, ini dikumulatifkan nilai ini sehingga dapat kolom ini. Jam per tahunnya sama ya, 2.000, 4.000, kelipatan 2.000 ini seterusnya. Biaya kumulatif per jam, ini kolom 3 dibagi kolom ke-4. Nah, ini dapatnya. Di sini efisiensi produk. Efisiensi produk ini ya biasanya makin tahun makin kecil efisiensinya ya. Nah, ini bisa diasumsikan atau nanti kita bisa hitung nilai efisiensinya. Sehingga biaya kumulatifnya, ini kolom ke-5 dibagi kolom ke-6. Nah, dapatlah ini. Ini biaya $6 alat per tahun ini diambil dari soal sebelumnya ya, yang ini tadi. Ini ya, sama dengan ini. Biaya profesional alat per jam. Oke.
Berikutnya biaya keusangan per jam. Itu 5% per tahun, ditampilkan seperti tabel ini. Kita lihat. Nah, ini sama ya, kolom pertama tahun, faktor usaha ini naik 5% setiap tahunnya. Tuh. Biaya per jamnya $6 sama. Keusangan itu biaya per jam, itu kolom yang ini dikali ini ya. Jadi kolom ke 1 dikali kolom ke 2. Oke. Sekarang per tahunnya dikali 2000 ya. Kolom ketiganya dikali 2000 aja dapatnya. Kolom ini dikali 2000, oke. Biaya kumulatif ya dikumulatifkan ini nilai-nilai ini. Kumulatifkan. Kumulatif pakai per jam. Nah, ini 2000 jam per tahun ya. Jadi kali 2000 setiap tahunnya. Nah, biaya per tahunnya sama dengan kolom 5 dibagi kolom 6 ini. Oke. Kita lihat resumenya. Akumulasi dari semua biaya. Ini biaya poin A, poin B, poin C, dan poin D. Nah, ini tadi ada 4 tabel ya. Ini poin A, poin B, poin C, dan poin D. Ya. Kita akumulasikan. Nah, seperti ini. Tabel 1, total 1 ini. A tambah B tambah C. Total 2, A tambah B tambah C tambah D. Sekarang perhitungan nilai umur ekonomis alat. Nilai umur ini tabel pertama ya 5 tahun, ini kumulatif jam, ini biaya kumulatif per jam ya dari angka ini diambil dari yang ini ya, A tambah B tambah C, atau yang ya contoh yang A tambah B tambah C ini ya pada ya, biaya minimalnya ini 1,87 ya. Di antara ini semua biaya yang paling kecil adalah 1,87 dolar. Diambil ini minimal. Oke. Dari biaya minimal ini kita apakan 2 dikurang 3 ya. Kolom 2 dikurang kolom 3 ini 0 di tahun ke-5. Artinya alat ini umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Ini mengambil yang total yang A tambah B tambah C. Nah, bisa juga diambil A tambah B tambah C tambah D. Nah, ini tergantung apakah mau memasukkan biaya keusangan ini atau tidak. Kalau ingin dimasukkan ya berarti ini dia. Oke. Sekarang ini ada contoh soal untuk mencari nilai efisiensi ya. Tadi di sini efisiensi kan diasumsikan saja di sini. Nah, ini
efisiensi produk. Nah, di sini dicontohkan mencari nilai efisiensi. Hitung nilai efisiensi operasional alat berat atau E, suatu alat power shovel yang memuat material ke dalam truk dengan siklus cycle time-nya 20 detik. Maksudnya untuk dipernya 5 detik dan 15 detik untuk putaran dengan setengah rate power. Maka di sini dipernya 5/20, berarti 0,25. Putarannya 15/20 dikali 0,5. Nah, di sini dikali 0,5 karena putarannya ada 2 kali ya. Putar arah ke kanan, nanti balik lagi ke kiri, berarti ini dibagi 2 ya, atau dikali setengah, dapatnya 0,625. Sini faktor waktunya 0,833. Ini 50 dibagi 60 ya. Ini dari cycle time-nya. Alat berat rata-rata biasanya bekerja 50 menit dalam 1 jam, makanya perhitungan efisiensinya 0,833. Sini makanya nilai efisiensinya diperhitungkan seperti ini, dia dapat 0,520. Oke, di sini ada poin berikutnya adalah biaya investasi. Biaya investasi ini memasukkan nilai harga pokok, nilai sisa alat, nilai bunga atau interest ya. Bisa disimbolkan dengan I kecil. Faktor angsuran modal, biaya pengembalian modal, pajak, asuransi atau insuren, biaya gudang dan lain-lain. Jadi di sini untuk biaya investasi. Yang dimaksud dengan harga pokok, bila impor, harga ini termasuk harga penanganan ya, handling cost, biaya masuk, biaya clearing, sewa gudang, ongkos angkut ke gudang, pembeli. Nah, ini kalau impor. Kalau kita beli di setempat, maka harga sampai ke gudang pembeli. Jadi investasi dari harga pokok ini investasi alat untuk harga pokok, bisa alat itu diimpor atau beli di setempat. Ya, kalau kita impor ya diperhitungkanlah biaya-biaya ini, handling cost ini, biaya masuk, clearing, sewa gudang, transportasi, gitu ya. Bagi yang punya jiwa entrepreneur tentunya ini cukup menarik. Ini kalau impor ini bisa dipelajari bagaimana memasukkan barang termasuk alat berat ini secara impor ya. Ini bisa dijadikan suatu ilmu tersendiri. Oke, sudah itu nilai sisa alat. Nah, ini biasanya 10% dari harga alat. Besarnya bunga I itu biasanya ya seperti ini, dikali harga pokok alat berat ya. Sini N ini umur ekonomis alat ya. Jadi sedangkan I tingkat suku bunga.
Jadi yang ini tingkat suku bunga, yang ini nilai ekonomis, umur ekonomis alat. Kalau 5 ya 5. Ini ada faktor angsuran modal. Persamaan seperti ini nilai bunga, ini umur ekonomis alat. Biaya pengembalian modal, ini sama dengan rumusnya seperti persamaan 5-10 ini. Nah, dimana B-nya itu adalah harga pokok, C-nya itu nilai sisa. Ini harga pokok alat berapa, misalnya 2 miliar, C itu nilai sisa ya 10%. D-nya faktor angsuran modal. Faktor angsuran modal yang ini. W-nya ini jam kerja alat dalam 1 tahun. Jadi biaya pengembalian modal seperti itu. Untuk pajak per tahun atau tax per tahun, nah ini pertama 5-11 ini. Nah, di sini tentu saja umur ekonomis alat kali harga pokok alat. Asuransi atau insuren. Nah, ini. Ya, persamaan 5-13 ya. Ini atau bisa juga dengan formula seperti ini. Nah, ini jam kerja. Kalau dia 8 jam sehari, 25 hari sebulan, 10 bulan per tahun dapat 200 jam kerja per tahun. Kalau yang bekerjanya 8 jam, dia 20 hari dalam sebulan, 10 hari dalam setahun, 10 bulan dalam setahun, ini jadi 1.600 jam per tahun. Nah, begitu. Oke. Sini ada biaya operasional alat berat atau operation cost construction equipment. Biaya operasional peralatan ini ada 2, yaitu biaya operasi langsung direct operation cost atau biaya operasi tidak langsung atau indirect operation cost. Yang termasuk biaya langsung ini adalah biaya yang dipergunakan untuk menggerakkan alat berat tersebut. Perhitungan biaya ini pada masing-masing alat berat akan berbeda tergantung dari spesifikasi pabrik pembuatnya. Ini yang termasuk direct operation cost, ini biaya pemeliharaan, perbaikan, biaya bahan bakar, pemakaian minyak pelumas, pemakaian minyak hidrolik, pemakaian gemuk atau grease, pemakaian biaya operator dan mekanik, biaya bahan pelengkap, pemakaian ban, dan pemakaian pipa-pipa kapal kalau di alat-alat yang berbentuk alat berat seperti kapal kru. Kita jelaskan ini satu persatu dari apa saja yang dimaksud dengan biaya operasi langsung atau direct operation cost. Yang pertama, biaya pemeliharaan atau perbaikan. Biaya pemeliharaan perbaikan ini termasuk biaya servis, peralatan, dan pengadaan suku cadang dengan perbandingan 1:2. Besarnya biaya perbaikan selama umur ekonomis alat biasanya dinyatakan dalam persentase terhadap harga penyusutan tiap tahun atau terhadap harga pokok dikurangi harga ban atau harga pipa pada alat seperti kapal kru atau dredger. Perkiraan persentase biaya perbaikan ini ada pada tabel 53. Persentase biaya
perbaikan atau perawatan pada tahun-tahun pertama biasanya lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun-tahun selanjutnya, sehingga untuk menentukan biaya tersebut dipergunakan double declining balance method. Jadi metode ini, penyusutan seperti ini dipakai untuk biaya perbaikan. Jadi biasanya jenis-jenis alat seperti ini 50 sampai 80% terhadap biaya depresiasi alat. Yang ini 60 sampai 100% terhadap biaya depresiasi alat, terhadap biaya penyusutan. Nah, seperti ini. Jadi penyusutannya dihitung dengan ini ya, dengan double declining balance method. Kita tahu ada straight-line balance method, sum of years balance method, dan yang ketiga double declining balance method. Jadi kita pakai yang ini. Sini secara teoritis juga bisa dihitung ya, biaya perbaikan ini, biaya pemeliharaan. Di sini ada N ya, jumlah tahun di biaya pokok alat ini, P umur ekonomis alat, H jumlah jam kerja per tahun misalnya 2000 jam, MP ini persentase pemeliharaan selama umur ekonomis. Q harga, kalau ada harga ban atau harga pipa pemakaian. Oke. Pemakaian, poin yang kedua, pemakaian bahan bakar. Biaya pemakaian bahan bakar per jam tergantung dari kemampuan mesin bekerja atau horsepower, HP. HP horsepower. Kalau kita orang Indonesia bilangnya biasanya PK, mesinnya berapa PK. Nah, ini PK ini nggak cocok, ini satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. P-nya power, K-nya kuda. Harusnya TK, bukan TK. TK, tenaga kuda. Jadi ya, tapi sudah berlaku umum di masyarakat Indonesia. HP ini diidentikan dengan PK, misalnya mesin 4 PK. Tapi kalau alat berat biasanya sampai 200 ya, horsepower-nya nih. Jadi 200 kali tenaga kuda. Itu jadi kekuatan mesin ini disimbolkan dengan tenaga kuda ya, HP. Berapa HP-nya? Misalnya 200. Ini bisa dilihat di sisi-sisi alat berat itu, misalnya kalau dia HP 200 tertulis itu 200 gitu ya. Atau dari brosur alatnya. Nilai efisiensi. Jadi biaya ini tergantung dari HP, nilai efisiensi, operasional alat, jenis bahan bakar, dan harga bahan bakar di tempat operasional. Pemakaian bahan bakar bisa menggunakan rumus ini. Ini sama bensin 0,3 liter per jam dikali HP dikali efisiensinya E dikali harga per liter. Ini seperti ini. Kalau solar ini atau menurut sumber lain boleh juga bensin seperti ini, solar seperti ini, atau menurut biasanya Dinas Bina Marga ini 0,125 sampai 0,175 liter per jam per HP dikali E dikali harga bahan bakar. Jadi dari sini kita biasanya bisa melihat penggunaan
bahan bakar dari suatu alat berat. Kalau penggunaannya sampai sini aja. Misalnya seperti ini. Saya coba perhitungkan. Pemakaian bahan bakar sama dengan misalnya 0,125 sampai 0,175. Kita ambil aja 0,15 tengahannya. Liter per jam. Dikali HP-nya misalnya 200. Dikali efisiensi, misalnya dikali efisiensinya biasanya misalnya 0,8. Ini pemakaiannya tidak dimasukkan dalam harga. Kita tahu nanti di sini berarti 0,15 kali 200 ini nilainya 30, berarti dikali ini berarti 24 liter per jam alat ini. Kita tahu bahwa kalau kita ingin tahu penggunaan alat berat saja, penggunaan bahan bakar pada alat berat, ya sampai di sini aja. Jadi kita sebagai engineer di lapangan harus tahu penggunaan bahan bakar per jamnya berapa. Gitu. Kita anggap aja lah ini asalnya jadi 25 liter per jam misalnya. Jadi kalau 8 jam sehari per hari, berarti seharinya berarti 25 liter per jam dikali 8 dapat 200 liter per hari. Nah, ini per alat berat. Ini pemantauannya harus jelas ya di lapangan. Makanya laporan tentang aktivitas alat itu kalau detailnya bukan hanya per hari, bukan hanya laporan harian. Kalau bisa laporannya dalam jam. Karena di sini operasionalnya cukup besar, memakan minyak solar seperti ini. 25 liter sejam. Kita tahu kalau dia seharian 200 liter, berarti 1 drum. Minumnya seperti gajah minum nih alat berat ini. Makanya dari sisi ini saja ini harus benar-benar diperhatikan. Jangan nanti operasional lah, jam kerjanya misalnya jam kerja 3 jam. 3 jam dalam misalnya hari Senin, dia tetap minta 200 liter, harusnya kan cuma 75 liter. Hati-hati. Makanya jam kerja alat harus betul-betul dipantau dalam penggunaan minyak ini ya. Tidak bisa kita ini satu alat. Kalau ada 10 alat berarti 2000 liter. Kalau datang mobil solar 10.000 liter ya, itu artinya 5 hari sudah habis.
Makanya kalau misalnya 10 alat seharinya segini dia ini, kalau HP-nya P200, maka dia akan menghabiskan begitu banyak minyak ya. Ini pemantauan, kalau saya sebagai engineer, ini pemantauan pemakaian minyak ini harus benar-benar dievaluasi per jam ya. Per jam diperhatikan. Ini harus orang yang bisa benar-benar dipercaya dalam menggunakan minyak. Ya, setelah kita bisa menghitung kebutuhan minyak ya, bahan bakar. Di sini alat berat bahan bakar solar tentunya, dengan menggunakan ini rumusan ini ya, dari sini sampai sini berkalian itu sudah ada contohnya sebelumnya. Kalau kita mau mencari nilai rupiahnya, tinggal kalikan harganya. Oke ya, di sini ini informasinya, horsepower ya, berapa HP alat tersebut. Ini ada contohnya. Misalnya biaya pemakaian alat power supply 160 HP, ini efisiensinya misalnya 52%, harga per liternya 4.200 misalnya, ini harga lama ya. Ini biaya pemakaian solar, bahan bakar solar per jam, diambil 0,2 kali 0,2 dikali 160 HP, 0,052 efisiensi dikali harga, sama dengan 69.848 rupiah per jam. Oke. Sini setelah kita mengetahui pemakaian minyak bahan bakar solar, kita perlu juga mengetahui pemakaian minyak pelumas ya. Di sini jumlah minyak pelumas yang dipakai sebagai sebuah mesin tergantung dari ukuran mesin, kapasitas ininya, crankcase-nya, bloknya ya, blok mesin, kondisi ring piston dan jam antara penggantian pelumas. Untuk operasi yang sangat berdebu perlu penggantian setiap 50 jam operasi. Itu lokasi yang sangat berdebu ya, pelumas oli ya. Untuk kondisi praktis, oli diganti biasanya setiap 100 sampai 200 jam produksi operasi. Jumlah minyak pelumas yang dikonsumsi oleh sebuah mesin setiap penggantian adalah jumlah oli pengganti ditambah sejumlah oli yang ditambahkan selama penggantian oli. Ini menghitungnya kita memakai persamaan ini ya, Q sama dengan HP dikali F. Sini F adalah faktor efisiensi, ini dikali 0,027 kg per HP per jam, bagi ini ditambah C. C itu kapasitas blok, berapa liter blok mesin. Misalnya pada mesin sepeda motor biasanya misalnya C itu 1 liter misalnya per kapasitas blok. T ini jam penggantian. Tadi jam sudah dijelaskan, kalau untuk yang operasional berdebu ya ini 50 jam, kalau yang biasa-biasa aja 50 ke 100 sampai 200 jam operasi penggantian oli, itu T-nya. Ini ada faktor efisiensi, silahkan tergantung dari kondisi lapangan itu ringan, sedang atau berat. Contoh biaya pemakaian pelumas ini ada. Ini mesin diesel 160 HP, bloknya 20 liter, jam antaranya 100 jam, faktor efisiensi 0,6, jadi sini harga pelumas misalnya 25.000 per liter. Nah, didapat biaya pelumas ya. Ini pemakaian pelumas
0,493 liter per jam, biayanya sekitar 12.325 rupiah per jam. Oke. Pemakaian minyak hidrolik. Nah, di sini kalau pelumas itu biasanya oli 40 ya. SAE 40. Kalau di sini minyak hidrolik ini biasanya yang lebih encer lagi itu SAE 10 biasanya. Dimaksud dengan minyak hidrolik ini biasanya ini oli-oli yang diperuntukkan pada boom ya. Pada lengan-lengan pergerakan dari alat berat. Ini dipakai SAE 10. Ini rumusnya, kebutuhannya seperti ini. Ini kapasitas hidroliknya berapa liter ya. Harus diketahui. Dan jam antara penggantian. Jam antara penggantiannya bisa saja mengikuti jam seperti yang ini tadi. Jam yang ini ya, 50 jam untuk operasi yang berdebu, 100 sampai 200 jam untuk operasi yang tidak berdebu. Nah, ini untuk pemakaian oli yang SAE 10. Pemakaian gemuk atau grease. Sini pemakaian grease ya. Pada alat ditempatkan pada biasanya gemuk ini pada bagian-bagian atau apa yang bergesekan. Nah, ini biasanya seperti ini. Berapa kilogram per jamnya. Jenis-jenis alat tertentu. Kalau di kondisi lapangannya ringan, sedang, berat. Ini sebagai referensi bisa juga diapakan untuk ini dari pengalaman yang operator yang ada. Tapi ini referensi ini saya kira sudah melalui beberapa penelitian sudah bisa jadi yang dijadikan referensi. Jadi inilah biaya ini biaya operator dan mekanik. Biasanya di sini ya gaji operator, gaji mekanik, biaya lembur, biaya keamanan alat, tunjangan pengobatan dan asuransi kesehatan. Nah, ini untuk manusianya ya, untuk yang mengoperasikan alat. Biasanya ada jam lemburnya, ada alat itu bagaimana keamanannya. Nah, biasanya kalau malam ya di alat itu ditinggalkan operator harus dijaga oleh bagian keamanan. Nah, sistem pengupahan pada tenaga kerja ini ada yang hari orang atau mende. Jadi ada yang orang harian kerjanya upah harian atau mende. Ya, dihitung harian ya. Ini biasanya kalau tidak tenaga yang tidak terampil sama sekali atau tenaga yang sangat terampil ya menggunakan ini standar mende ini. Karena biasanya kalau yang terampil itu dihitung per jam ya. Atau per kali kerusakan alat borongan ya. Ada juga yang upah orangnya ini man-hour per jam. Jadi silahkan memakai upah harian atau upah jam. Biasa standar seperti itu untuk alat berat. Berapa gajinya per jam, berapa gajinya per hari. Ya nanti bisa ditotalkan gaji bulanannya, tapi dalam evaluasinya tetap dalam hitung man-hour, upah per jam. Nah, ini selanjutnya, di sini misalnya ada contoh ya, menghitung koefisien upah suatu regu pengaspalan hot mix dengan kapasitas produksi 18 kubik per jam, dipakai tenaga kerja operator 1 orang,
pembantu operator 4 orang, pekerja biasa 12 orang. Jadi 1 kali 7, 4 kali 7, 12 kali 7, ini nilainya jam orangnya, man-hour-nya. Sini solusi koefisien upah 1 regu pengaspalan hot mix dipakai tenaga kerja operator, ini seperti ini. Produktivitas pengaspalan ATB sebesar 18 meter kubik per jam, maka produksi per harinya menjadi 18 kali 7, 126 kubik, karena 1 hari 7 jam. Jadi koefisien upah operator ya ini 7 per 126, pembantu operator 28 per 126, pekerja itu 84 per 126 ini. Nah, jadi di koefisien orang pada RAB yang menggunakan alat berat ya diperhitungkan seperti ini. Beda dengan RAB ya, rencana anggaran biaya pada gedung. Biasanya koefisien ini sudah ditetapkan oleh standar daerah atau dari buku-buku yang banyak beredar ya. Tapi kalau untuk alat, pemakaian alat, dia harus diperhitungkan seperti ini. Tidak bisa menggunakan standar, tergantung dari kapasitas produksi ini dan jumlah orang yang melaksanakannya. Sini ada contoh perhitungan ini ya, contoh perhitungan koefisien bahan. Itu juga koefisien bahan dihitung sesuai dengan persentase penggunaan bahan. Misalnya sini koefisien bahan pelaksanaan pengaspalan hot mix jenis ATB, komposisi campuran seperti ini. Kos agregatnya 32%, fine agregatnya 55%, fine fillernya FF-nya 7,5%, aspalnya 6,5%. Volume berat volume dari ATB atau aspal treated base ya, 2,25 ton per meter kubik. Kos agregatnya 1,8 ton per meter kubik, FA-nya 1,8 ton per meter kubik, fine fillernya 2 ton per meter kubik. Ini berat volumenya. Aspal 1,13 ton per meter kubik. Faktor kehilangan pada saat pelaksanaan agregat itu 1,1 ya. Sedangkan aspal 1,05. Berat 1 meter kubik ATB itu berat 1 meter kubik ATB 2,25 ton per meter kubik. Sini solusinya. Nah, sini tadi sudah dijelaskan persentasenya. Sini berat volumenya masing-masing. Ini faktor kehilangannya. Maka nilai koefisien bahan agregat kasar, nah ini persentasenya dikali faktor kehilangan agregat dikali berat volume dari ATB dibagi berat volume dari kos agregat 0,44. Jadi ini rumusnya adalah persentase pemakaian agregat 32% dikali 1,1, ini faktor kehilangan agregat dikali berat volume ATB, hot mix ATB 2,25 dibagi dengan berat volume kos agregat 1,8 ini. Nah ini. Jadi dapat ini. Untuk agregat halus ya. FA seperti itu juga dapat sekian. Ini koefisien bahan ya. Agregat filler nah, seperti itu juga, agregat aspal seperti itu. Jadi koefisien bahan pada rencana anggaran biaya yang menggunakan alat berat ya harus diperhitungkan seperti ini. Beda dengan, sekali lagi beda dengan koefisien bahan pada RAB gedung ya. Itu sudah ditetapkan dari satu daerah atau ditetapkan dalam buku-buku. Nah, ini dicari. Nah, jadi saya kira mencari koefisien bahan seperti ini lebih realistis ya. Tadi di atas mencari koefisien orang ya. Nah ini contohnya tadi dapat koefisien orang seperti ini dari contoh ini tadi.
Nah, sekarang koefisien bahan dapat. Koefisien orang dapat, koefisien bahan dapat. Ini penting kita perhitungkan. Sekarang pemakaian ban. Pemakaian ban ini tergantung dari kondisi lapangan dan harganya ditentukan dengan persamaan ini. Jadi harga ban luar dan dalam dibagi umur pakai ban. Ini umur ban berapa jam ini sesuai dengan kondisi. Ini beberapa alat tergradar. Misalnya kondisi lapangan yang ringan dia 4.000 jam pakai. Kalau kondisi sedang 2.500 jam. Kalau kondisi berat 1.500 jam. Oke, ini pemakaian bahan pelengkap seperti balok, kayu, rantai, tali temali, aku, sabun, kabel dan lain-lain. Ini bisa dilampirkan juga. Sebagai lampiran ya, bahan-bahan yang kecil-kecil seperti ini diperlukan juga. Nah, kalau dia dredger ya, kapal keruk ya, ini kita harus menghitung pemakaian pipa. Nah, seperti ini rumusnya. Nah, sini ada T, ini perkiraan umur pakai pipa dalam tahun ya, diameternya di tebal pipa ya, T. P-nya ini adalah perkiraan produksi per tahun, misalnya 100 meter kubik per tahun, 100.000 meter kubik per tahun. Oke, itu yang termasuk dalam biaya biasa, biaya langsung dari alat berat. Pemakaian biaya langsung, dan ini semuanya harusnya di list ya. Seorang engineer bisa mendelegasikan tugas ini kepada bawahnya untuk semua biaya-biaya ini harusnya di list, ada datanya. Tidak bisa alat berat itu bekerja dibiarkan begitu saja tanpa ada pengamatan. Kita sudah tahu bahwa alat berat ini secara filosofi di lapangan dialah yang mencari makan, dialah yang bisa menghasilkan. Engineer tidak bisa menghasilkan, tidak ada satuan di situ dalam apa engineer. Dalam harga RAB-nya tidak termasuk engineer. Tapi alat berat ini dialah yang harus mencari untuk dirinya sendiri, untuk diri alat berat itu sendiri, dan untuk engineer-engineernya. Makanya kalau bagi engineer yang sangat peduli, ini semua ini dari poin 1 sampai poin 9 ini ya, poin 9 ini untuk khusus kapal kruk ya, 1 sampai poin 8 ya harus diperhitungkan benar-benar. Tidak bisa hal ini disepelekan. Kalau memang Anda ingin menjadi seorang engineer yang profesional dalam pengamatan pemakaian alat berat. Ini kan direct operation cost, harga operasional langsung, dan ini berlaku setiap hari ya, tidak bisa dilalaikan. Oke, ada lagi biaya tak langsung, indirect operation cost. Nah, ini yang termasuk biaya ini tidak langsung, ini biasanya dimasukkan ke dalam istilah overhead dan keuntungan. Jadi biasanya overheadnya berapa persen, keuntungan berapa persen, ini dimasukkan dalam hitungan. Yang termasuk biaya overhead, misalnya di sini biaya gaji pegawai kantor pusat, yang termasuk engineer ya, biaya gaji pegawai lapangan, orang-orang lapangan, biaya bank, biaya asuransi, biaya tender, biaya pengobatan pegawai kantor di lapangan, biaya travel, entertainment, biaya kantor listrik, telepon, biaya penyusutan, peralatan, ini semuanya masuk di dalam biaya overhead. Semua secara umum biaya overhead ini biasanya berkisar antara 2-4% dari biaya langsung. Sedangkan keuntungan diambil 3-6%.
Kalau sekarang mungkin sudah 15% ya. Boleh keuntungan diambil. Biaya overhead dan keuntungan disesuaikan dengan surat edaran menteri. Nah, ini sudah yang lama, nanti yang sekarang sudah sampai 15%. Mungkin dicarikan aturan yang baru. Sini harga satuan dasar bahan dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain harga satuan dapat di tempat di proses kerja, harga satuan dasar material di luar pajak pertambahan nilai, preferensi terhadap produk dalam negeri. Pada pemakaian bahan diperlukan juga nilai koefisien bahan di sini. Selanjutnya, harga satuan pekerjaan yang lainnya dapat dihitung dengan bantuan yang program yang telah dikembangkan oleh Kimpras WPU dengan software Excel. Volume dapat dihitung dari gambar kerja dengan data harga satuan dan volume kerja dapat dibuat dengan data harga satuan dan volume kerja dapat dibuat time schedule. Nah, ini nanti berikutnya, teman berikutnya kita bahas bagaimana proses ini, proses yang dari sini ya, dari ini ya, pernyataan ini kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.